Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Tak lupa sholawat berangkaikan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menangkis kita dari jurang kenistaan menuju alam yang terang benderang pada saat ini. Salam hormat saya kepada seluruh pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta kakak-kakak pembimbing yang telah senantiasa membimbing kita dengan penuh kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Nilufar Azmi dari Prodi Kimia Fakultas Saintek. Video kali ini saya akan menyampaikan orasi yang bertema Muslim Moderat dan Peduli Bangsa Menuju Indonesia. Menjadi muslim moderat tentunya kita mempunyai ilmu dan pendidikan. Apa sih pendidikan Islam moderat itu? Pendidikan Islam moderat merupakan suatu pendidikan yang lebih mengedepankan ajaran agama Islam rahmatan lil alamin yang membawa manfaat, dapat menyejukkan umat manusia, menebarkan rasa kasih sayang, memiliki budaya tolong-menolong serta menghargai, saling menghormati, tidak saling menjatuhkan sehingga terciptanya manusia yang mampu menghargai perbedaan dan bertoleransi. Rujukan yang biasanya digunakan ketika kita berbicara tentang Islam moderat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dalam ayat tersebut kita bisa garis bawahi yang pertama adalah kata ummatan. Artinya ayat ini merujuk kepada umat Islam bukan kepada agama Islam, karena agama Islam pastilah moderat dan tidak perlu dimoderatkan. Tidak perlu diprediksi dengan kata moderat juga karena ia pastilah moderat. Yang perlu menjadi moderat diupayakan untuk bersikap moderat adalah umat Islam itu sendiri. Karena umat berbeda dengan agama. Bisa jadi seorang umat tidak menjalankan ajaran agama dengan baik sehingga dia tidak merepresentasikan dari agamanya itu sendiri. Dan bisa jadi agama-agama dari agama lain justru secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri. Contohnya seperti menolong orang lain dengan mengadakan aksi galang dana, memberi makan fakir miskin, dan berlomba-lomba dalam kebaikan lainnya. Kemudian yang kedua yang bisa digarisbawahi ialah kata ja'alna, yang berarti menjadikan ia bermakna membuat sesuatu yang awalnya potensi menjadi aktual. Oleh karena itu, ia adalah gabungan dari tindakan Allah dengan serta tindakan dan kehendak Allah dengan serta tindakan manusia. Potensinya Allah berikan kepada kita adalah agama Islam itu sendiri. Ia adalah suatu ajaran yang moderat. Tugas kita adalah bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai Islam kepada diri kita. Karena itu Allah katakan, Allah menjadikan kita sebagai ummatan wasaton yang moderat. Karena Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum atau karakter sebuah kaum tanpa ada upaya dari kaum itu sendiri untuk melakukan suatu perubahan kepada dirinya atau kelompoknya. Selanjutnya kata yang ketiga yang bisa digarisbawahi ialah kata wasaton, yang berarti di tengah-tengah atau adil, dalam artian mengambil keputusan sesuai dari sudut pandang di tengah yang objektif, tidak ada bias kanan dan tidak ada bias kiri. Namun itu saja tidak cukup, ia diperkuat penjelasannya dengan makna lainnya yaitu adil. Di tengah-tengah bukan berarti kita tidak bersikap dan berpihak, dalam arti ketika kita berada di tengah, kita menghindari bias kanan dan kiri kita. Namun dalam memutuskan bisa jadi kita berpihak kepada salah satunya, yakni yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Karena adil bukan berarti bersikap sama terhadap dua belah pihak. Misalnya ketika kalian ingin memberi hadiah terhadap orang lain, yang satu kaya dan yang satu lagi miskin, kita utamakan yang miskin terlebih dahulu.
Adil bukan berarti memberi porsi sama terhadap keduanya. Adil adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Maka, pada akhirnya menjadi muslim moderat dan peduli terhadap bangsa adalah menjadi muslim yang berada di tengah-tengah. Tidak ada bias kanan, tidak ada bias kiri. Mereka dengan menghukumi secara adil, tidak membabi buta tentang apa yang benar dan apa yang salah, tanpa peduli terhadap resiko-resiko yang mungkin akan diterima karena ucapannya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dan dengan itu, ia berarti telah melakukan aspek dari jihad sehingga ketika dia meninggal, dia dikatakan syuhada. Syuhada adalah seorang syahid karena ia telah menjadi saksi kebenaran. Dan yang terakhir, yang paling ditekankan adalah pentingnya menyampaikan kebenaran itu secara bijaksana dan adil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.